memperbanyak. Makanya saya senang mahasiswa tetap bergerak buat saya. Saya senang melihat mereka karena mereka masih hidup sebagai kekuatan Mosdok. Ya artinya saya yakin abang juga membaca buku Paradoks Indonesia yang ditulis Pak Prabowo. Artinya kan banyak sebenarnya gagasan-gagasan kebangsaan, cara kita bernegara kembali ke konstitusi, terutama tadi yang abang sudah singgung pasal 33, dan itu kita juga harus akui. Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini selalu menggaungkan itu dalam setiap pidatonya. Kita punya banyak sumber daya alam yang harusnya bisa mensejahterakan rakyat kita. Nah, dari paradoks-paradoks yang bagus ini, tampaknya banyak sekali yang tidak jalan. Apa yang menjadi kendala sebenarnya kalau dari pandangan abang? Selain tadi, ya mungkin dari jalur komando agak sungkan untuk menyampaikan pendapat. Apakah memang perlu orang-orang yang berada di ring satunya Presiden Prabowo ini, ya orang-orang sipil seperti abang, Bang Rocky Gerung, atau yang lain yang benar-benar frontal melihat fakta apa adanya, begitu Bang? Ya kan kita melihat dari fakta ya. Fakta Presiden menyita 3 juta sampai 5 juta klaimnya hektar lahan ilegal misalnya. Diserahkan sama jenderal. Ya kan, namanya Agrinas Palma. Ya kan. Nah, tapi kan kemudian kan orang melihat itu cita-citanya untuk mengembalikan itu kepada kepentingan rakyat, kepentingan negara kan belum terjadi sampai sekarang. Iya nggak? Karena apa? Karena memang di situ ada persoalan tata kelola tadi. Iya kan? Tata kelola dan ideologinya menurut saya belum benar juga. Bahwa ini memang ya seperti Evo Morales dulu di Bolivia, itu jalan, tapi takes time juga. Karena apa? Karena Evo Morales punya jaringan pemimpin yang ideologis. Ya kan, atau Lula di Brazil misalkan kayak gitu. Nah, ini kan sekarang kita barisan ideologisnya belum kelihatan. Nah, tambang-tambang diambil misalkan. Ya kan, tapi tiba-tiba orang bilang kok dirampuin sama Febri nih. Ininya apa namanya? Sitan-sitannya kok bisa sampai 74 juta, 74 kilogram emas apa segala macam kayak gitu ya kan. Ini yang buat orang itu tadi presidennya udah benar ketika dia merancang di tadi buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Nah, ketika implementasi memang ngadepin persoalan. Nah, persoalan kita sendiri akhirnya melihat ya kan bagaimana ini bisa ada istilah kita memaksimalkannya gimana? Ya kan? Mahasiswa misalkan udah berteriak. Ya enggak? Nah, siapa yang bisa membuat teriakan mahasiswa ini terdengar di lingkungan istana? Kalau saya sih saya mengapresiasi mereka minta MBG dibubarkan. Bukan saya setuju program Prabowo. Tapi kan di situ nanti titik temunya di mana kan gitu. Ya kan? Ada kesepakatan di situ ya. Misalnya gini. Ide pertama Presiden Prabowo ya, menggelontorkan MBG, ini saya merefer pada Profesor Burhanuddin Abdullah ya, jauh sebelum mudah menang pemilu, Pilpres tapi belum diinstal. Menurut Burhanuddin Abdullah sebagai perancang MBG itu diserahkan ke sekolah-sekolah. Iya kan? Sekolah yang mengelola. Kalau sekolah kan nggak mungkin dia korupsi untuk siswanya sendiri dong. Ya nggak, karena dia bisa langsung jadi mirroring ke muridnya, orang tua murid. Lu guru jangan korupsi MBG kami ya. Pengawasannya ada di komite sekolah. Nah, itu pengawasan melekat kan jadinya. Kembalikan aja ke situ. Jadi komprominya antara langkah kemarin yang Presiden pengen ada MBG supaya 20-30 juta orang anak-anak kita yang menurut ASEAN Development Banks, ini data agak lama sih 2018 ya kalau mau dilihat, itu kan 20 juta itu stunting. Ya, Presiden kan butuh memang untuk membuat itu hilang kan stunting itu. Minimal untuk generasi masa depan. Mahasiswa bilang, lu korupsi. Nah, bagaimana caranya? Kalau menurut saya sih ada jalan, nggak harus dibatalkan MBG-nya, tapi dirubah. Tata kelolanya. Tata kelola model apa? Saya udah sering ngomong, model posyandu. Di zaman Pak Harto posyandu berhasil. Kenapa? Karena semua rakyat partisipasi di desa-desa itu, ibu-ibu bawa makanan malah bawa bekal apa segala, ngurus posyandu kan. Dilakukan secara kolektif. Ngariung orang kalau di Sunda tuh ngariung namanya. Nah, ini bagaimana caranya? Presiden tinggal kembalikan aja modelnya, kan ada ini. Jangan jadi model harus profit
kepada pelaku-pelaku. Iya. Itu. Tapi Bang, itu sama juga kejadian sama Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya kan. Padahal sebenarnya konsep koperasi itu sendiri kan harusnya dilakukan secara kolektif dari akar rumput kan. Misalnya kita punya asosiasi atau kita punya paguyuban gitu, ya kan, komunitas gitu. Kemudian kita bikin koperasi nih gitu. Nah, tapi kan tidak langsung dari pusat meminta untuk kita bikin koperasi di sini, kita bikin koperasi di sini, kita bikin koperasi di sini gitu. Nah itu kira-kira gimana Bang? Memang konsepnya memang seperti itu atau memang berbeda sebenarnya Atau dengan yang salah di dalam tata kelola Iya, itu, apa? kalau menurut Enggak, Bang? kan gini, memang koperasi itu kan bottom up. Iya kan? Betul, bottom up. Karena dia kolektif ekonomik collectivity ekonomi ya, kira-kira gitu. Iya. Nah, tapi kan kita melihat pengkhianatan terhadap koperasi kan sudah sepanjang sejarah Indonesia. 81 tahun merdeka ini kita cuma berapa tahun koperasi itu dimajukan. Ya nggak? Iya. Nah, Presiden tahu itu. Sekarang aset swasta sekitar 15.000 triliun, katakanlah gitu. Ya nggak? Belum lagi yang di Singapura yang diklaim dari dulu kita punya orang-orang Indonesia yang bawa duit di Singapura itu 14.000 triliun. Ya kalau Pak Jokowi kan sering bilang, oh saya udah tahu nama-nama, Ya, udah di kantong saya itu, ini nama-nama. Tapi sampai akhir saat jabatan tidak nama itu nggak tidak ada, keluar. nggak keluar. BUMN, ya kan BUMN setelah dikonsolidasi di Danantara juga kira-kira ya 1.000 triliunan gitu, misalnya gitu, atau ribuan triliun. 10.000 triliun kalau nggak salah saya, BUMN. Swasta, koperasi. Ini cuma ratusan triliun. Dia nggak bisa jadi kekuatan ekonomi. Maka kemudian Presiden melakukan affirmative action namanya. Affirmative action adalah mentransfer aset, ya kan, kepada koperasi-koperasi supaya dia itu bisa tumbuh dan mentransfer opportunity, ya. Koperasi, kamu jualan pupuk subsidi ya, jualan beras subsidi, jualan minyak. Ini kan namanya pemberdayaan kalau bahasa LSM. Iya. Diberdayakan koperasi, cuman orang, oh ini kok diberdayakan negara. Loh kalau nggak negara yang berdayakan siapa? Ya kan? Jadi ini memang saya udah tanya, ini steppingnya itu memang pemberdayaan dulu supaya dia itu punya kekuatan kapital. Iya. Koperasi nggak ada kapitalnya, mau ngapain dia? Ngumpul, orang ngumpul. Nggak bisa kan, makanya dibuatlah ini di tiap desa itu ada kapitalnya ditransfer tuh, ya kan, jadi 3 miliar per koperasi desa, kemudian dimasukkan barang-barang subsidi dan lain-lain, kemudian dia jadi supply chain, yang itu yang kata Presiden satu-satunya di dunia ini yang koperasi menjadi agen supply chain itu terbesar, itu cuma di Indonesia. Ini kan dreaming, mimpi kan, betul. Ya kan, nah. Pertanyaan kita mimpinya salah atau pelaksanaannya belum kecapai. Nah kalau saya mimpinya nggak salah, karena nanti yang paling penting dia memang 2 tahun kemudian dia akan dilepas ke koperasi sebagai kekuatan collectivity tadi. Ini yang saya bilang sama Presiden waktu saya ketemu Pak Presiden, bedanya Mao Zedong dan Deng Xiaoping itu, Mao Zedong itu membuat collective base ekonomi, ya kan. Deng Xiaoping menjadi household based economic development, rumah tangga. Bapak dari yang tadi yang liar, neoliberal dan Sarakanomics, Bapak rubah menjadi kolektif ekonomi action, ya nggak, koperasi ini. Nah koperasi jadi agen. Ya kalau yang kelompok-kelompok yang swasta ini sampai desa-desa, dia bukan kekuatan masyarakat, itu kekuatan kapitalis yang ada di Jakarta, bahkan kadang-kadang sahamnya dibeli secara global. Semua barang dimasukin dari pusat, nggak ada barang-barang lokal masuk ke retail-retail yang ada sekarang ini. Dan kemudian tuh Pak Haji yang jadi joint venture atau tokoh-tokoh masyarakat yang kaya yang ikut itu kan paling dapat 5%. Ya kan? Ini kan sekarang ada kesempatan untuk dari Sabang sampai Merauke, dia bisa menjadi punya market kapitalisasi yang luar biasa. Ya, misalkan kopi gayo. Ya kan kalau disebar ke 81.000 desa, itu kan yang menjadi satu kekuatan bisnis yang besar. Inilah mimpi Presiden, menurut saya mimpinya benar. Tapi bagaimana itu terjadi ya itu Allahu a'lam. Kalau itu yang agak